Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusulaini Yusuf, guru SD 216 Kopi Kopi. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik 2, kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat bersama makna kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi dan dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ralph Taylor dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah metode atau cara, yang keempat adalah evaluasi. Kita lanjut ke peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Pentingnya perubahan kurikulum. Kurikulum perlu diubah demi memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan tren kehidupan murid yang tergolong dengan generasi Z dan Alpha. Adapun 3 pilar pendidikan yang sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah guru, kedua adalah orang tua, ketiga adalah masyarakat dan lingkungan sekolah. Kurikulum perlu berubah agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Setiap satuan pendidikan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya, yang artinya kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan atau sekolah, maka perlu secara berkala dilakukan evaluasi. Ada 5 prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah mempertimbangkan capaian kebutuhan murid saat ini. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan evaluasi sebelum proses pembelajaran. Salah satunya adalah asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik, guru memahami kebutuhan setiap murid. Kemudian, guru memutuskan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid yang sangat beragam. Yang kedua adalah membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid mempunyai fisik dan mental dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlangsungan kehidupan. Keadaan murid, lingkungan ekosistem yang berbeda-beda yang menjadi alasan mengapa murid perlu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah, yang biasa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP.
keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya agar murid memperoleh pelajaran yang bermakna. Demikian paparan saya tentang kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.